Oke, sekarang kita di STB, yang ini proses akuntansi. Oke, yang jelas kita pertama akan bahas ini. Warna putih aja. Yang pertama adalah aliran dana. Jadi, kalau misalnya kalian melakukan suatu proses bisnis, mau kalian bikin startup, kayak mau bikin apa, industri manufaktur, industri proses apapun. Nah, itu kalian akan bikin suatu laporan keuangan gitu ya, kayak misalnya apa, balance sheet atau kemarin pokoknya yang dibikin di tugas itu. Dan itu akan di-report ke dua pihak, yaitu yang pertama internal sama eksternal gitu. Nah, bedanya apa internal sama eksternal ini? Biasanya kalau buat internal ya, maksudnya dia lebih mendetail gitu. Jadi karena dia gunanya buat internal gitu, buat evaluasi internal, dia lebih mendetail. Kalau buat eksternal, eksternal tuh biasanya lebih ke satu perusahaan, karena mereka ngelihatnya ya udah, mereka nggak ngeliat detail, tapi mereka ngelihat perusahaan ini untung apa rugi gitu, asetnya berapa gitu. Biasa gitu. Oke, kalau misalnya yang buat internal, ya ini usernya, managers within the organization. Yang menggunakan tuh adalah manajer-manajer, mungkin kepala divisi, kepala bagian dari organisasi gitu. Karena dia lebih fokusnya kan tadi gue bilang gitu, ke yang lebih yang kecil-kecil, unit yang kecil. Misalnya cuma bahas divisinya doang gitu, misalnya penggunaan duitnya bagaimana di divisi itu. Jadi mungkin nanti sama manajer bisa dihemat. Bedanya kalau misalnya yang financial accounting, yang gue bilang tadi buat eksternal, itu biasanya mungkin kalau kalian lihat ya, kalau perusahaan yang TBK yang udah melantai di bursa saham, yaitu mungkin yang lihat adalah orang yang mau beli sahamnya ini perusahaan bagus nggak gitu, apa namanya, kemungkinan berkembangnya bagus nggak gitu, dengan posisi keuangan sekarang tuh bagus nggak gitu. Jadi kira-kira gitu. Nih, source of datanya juga beda. Jadi source of datanya, nih, kalau misalnya managerial accounting, ya udah ini basic accounting sistemnya dari si perusahaan gitu. Jadi yang kayak tadi juga, maksudnya sebenarnya sama, untuk basic accounting sistemnya dipakai di dua-duanya pasti ya, karena ya di sini juga pakai gitu. Tapi di sini ditambah apa? Defective rate, take off delay gitu. Maksudnya sesuatu yang mungkin di luar basic accountingnya gitu. Gitu. Misalnya kalau yang di sini kenapa ada defective rate? Ya tadi supaya nanti bisa dilihat sama manajernya gitu. Defective rate ini ketika misalnya produknya banyak yang defektif, berapa pengaruhnya gitu sama keuangan perusahaan gitu. Kalau yang ini ya udah lebih ke basic accountingnya aja. Kemudian, ini manager accounting yang tadi gue bilang, fokusnya adalah subunits within the organization. Jadi, lebih fokus mungkin ke divisi atau ke bagian di perusahaan gitu. Karena yang make adalah internal perusahaan sendiri. Yang ini fokus on entire organization, atau kalau kita bilang ya udah berarti satu perusahaan. Jadi, mungkin kalau kalian pernah lihat, kalian yang mungkin pernah main saham juga mungkin pernah lihat ya, kayak portfolio perusahaan itu seperti apa gitu. Hutangnya berapa segala macam gitu. Jadi kalian bisa lihat perusahaan ini sahamnya kalau dibeli kira-kira bakal naik apa turun gitu. Oke, kalau ini yang manager accounting yang buat internal tadi, dia combination of historical data, estimate, and projection. Kenapa di sini ada estimates dan projection? Ya karena ketika kalian berfokus di internal, kalian bisa aja bikin estimasi gitu. Misalnya dari historical data, misalnya ya, dari penjualan misalnya dari 2010 sampai 2020, kalian bikin estimasi bahwa misalnya dari sini tuh naik gak dia. Kalian estimasi di 2020 sampai saya di sini 2019. 2020 2021 di sini akan naik lagi gitu. Tapi ternyata di sini karena ada pandemi, ternyata di sini turun gitu. Ini nggak akan jadi masalah kalau buat internal gitu. Ya karena yang pakai internal kalian. Kalau kalian bikin di sini ada estimate, ini nggak boleh gitu. Kenapa? Karena yang dilihat di sini cuma historical data. Yang mau invest di perusahaan kalian yang ngelihatnya adalah data yang udah ada gitu. Mereka nggak bakal lihat estimates. Oh, estimasinya nanti penjualan akan naik lagi. Mereka nggak peduli gitu. Yang peduli adalah selama ini perusahaan kalian keuangannya sehat apa enggak. Udah gitu doang gitu. Oke, kemudian yang aliran dana dari perusahaan. Ya ini sebenarnya ada ribet juga sih kalau menurut gue. Oke, yang jelas ketika kalian misalnya punya ini kas dan suatu, lebih utamanya kas sih sebenarnya menurut gue. Kalian bisa beli bahan baku, bisa bayar tenaga kerja, bisa bayar overhead gitu. Kemudian
Dari sini kalian bisa bikin yang ini, produk masih dalam proses, atau orang bilang WIP atau work in progress gitu. Kemudian dari sini produk masih dalam proses, diproses jadi produk jasa siap jual. Dan kemudian ya udah, ketika sudah siap jual ya kalian bayar ini, biaya penjualan, marketing, administrasi, bunga dan pajak gitu. Kalau kemudian udah dijual, nah di sini panahnya bikin lagi. Udah kejual gitu. Ada sales atau ada penjualan. Kayaknya ganti warna dulu. Ada sales di sini. Nah, kemudian ketika ada sales, bisa ada dua polanya. Biasanya sih kalau beli barang di industri ya, ada dua gitu polanya. Kalau kalian beli barang langsung retail gitu nggak mungkin sih biasanya. Biasanya langsung tunai. Kalau beli barang kayak bulk buy gitu, ya udah kalian bisa terima duitnya langsung tunai, balik lagi ke kas. Balik lagi ke kas gitu. Kemudian bisa juga kalau kayak gini tuh ke account receivable. Account receivable-nya apa? Piutang gitu. Kalau kalian misalnya, oh ada orang bayar pakai piutang gitu, dibayar misalnya bulan depan. Ya udah, prosesnya nanti ya udah piutang kalian cairin, masuk lagi ke kas gitu. Kemudian kita lihat lagi di sini, oh kalau misalnya proses kalian gini-gini doang, ya ada industri yang prosesnya cuma sabar merah kali ya. Ada industri yang prosesnya cuma gini doang gitu, maksudnya ya nggak begitu butuh. Kadang-kadang ada sih yang cuma pakai tenaga manusia, jadi nggak butuh beli alat dan lain-lain gitu. Nah, cuma kita butuh kadang-kadang modal lagi gitu. Nah, dari sini kita pinjem duit. Ada yang namanya short and long term debt. Short term debt ini ya udah utang yang jangka pendek. Misalnya kalian cuma apa sih? Kalau orang ngomongnya tuh account payable. Nah, ini utang jangka pendek gitu. Long term debt misalnya kalian bikin surat utang. Gitu, misalnya. Yang waktunya lama, misalnya 5 tahun ke depan gitu. Kalau kalian udah bikin ini, nah, kalian dapat duit masuk ke kas sini. Nanti kalian bakal nyicil kan? Ya ini bunga cicilan atau bayar utang juga bisa. Maksudnya bayar cash gitu, utangnya langsung nggak nyicil ke sini gitu. Oke, kemudian kita lihat ada yang namanya equity. Ketika kita misalnya melantai di bursa saham, mungkin ada yang main saham juga kali ya. Kalau kita melantai di bursa saham, kita akan dapat duit gitu. Misalnya waktu itu apa sih gue lupa, restoran Haidilau gitu, saya jual saham dapat duit misalnya berapa triliun gitu. Ya udah itu masuk ke kasnya restoran Haidilau gitu, buat mereka bikin cabang baru dan lain-lain gitu. Nah ketika misalnya udah untung gitu, ada namanya dividen. Dividen tuh bagian dari si pemegang saham yang harus dibayar gitu. Nah ini bayar dividennya sebenarnya tergantung gitu, ada yang tiap tahun bayar, ada yang nggak bayar-bayar gitu karena perusahaan masih rugi dan macam-macam lah intinya. Pokoknya yang penting ketika kalian bayar dividen kan ya udah duit kalian berkurang gitu. Makanya panahnya warna merah gitu kan. Oke, kemudian yang ini udah yang atas. Misal kalian bikin furnitur gitu, terus kalian butuh beli alat potong gitu segala macem. Ini masuk ke fixed asset gitu. Equipment kalian beli gitu. Duit kalian kan berkurang kan, jadi dari kas tanahnya merah gitu untuk beli fixed asset. Nah nanti fixed asset misalnya udah nyampe salvage value-nya, kalian jual. Ya udah, nanti kan duitnya balik lagi gitu. Tapi ya pasti nilainya berkurang gitu. Kemudian apalagi yang kita perlu? Nah, ini kadang-kadang di sini kita juga perlu nih bahan-bahan. Maksudnya ini bukan bahan baku ya, maksudnya bahan-bahan yang mungkin di luar bahan baku gitu misalnya. Kayak ya udah, kayak tas kayak apa kayak gitu. Pulpen gitu. Ya udah, kita beli. Nah, nanti misalnya kita jual, misalnya ya udah, misalnya perusahaan selain misalnya kayak perusahaan Porsche nih, perusahaan Porsche mereka bikin mobil gitu, tapi mereka juga bikin jasa konsultan gitu. Ya udah, ketika mereka
menjual jasa konsultan mereka dapat duit lagi gitu. Oke. Ini aman ya harusnya. Ini apa? Oke, lalu lagi nih. Ketika kalian mungkin ada yang pernah belajar waktu SMA kali ya, jadi nggak begitu ribet. Tapi kalau yang belum pernah belajar, gue jelasin dulu. Jadi, ketika kalian melakukan proses akuntansi, kalian akan ngambil dari sini dokumen transaksi. Misalnya ada faktur, faktur penjualan tuh kalau kita ngomongnya stroke lah ya. Ada faktur gitu, atau misalnya apalagi ya, surat utang dan lain-lain. Pokoknya intinya macam-macam lah dokumen transaksi itu. Dari dokumen transaksi itu kita jurnal gitu. Ya mungkin ada yang dulu ada yang tulis debit kredit gitu lah waktu SMA. Itu proses penjurnalan namanya. Nanti kita dapat yang namanya jurnal. Dari jurnal kita posting ke buku besar. Ya ini mungkin di sini belum dulu ya. Nanti kita lihat. Oke, kalau udah kita lihat rekening-rekening dalam buku besar kita susun ini. Laporan laba rugi gitu, atau misalnya orang bilang income statement. Laporan neraca perusahaan dan laporan lain-lain. Pokoknya ini banyak gitu yang bisa dibikin. Mau dibikin statement of apa? Retain earning dan lain-lain. Pokoknya bisa dibikin banyak dari rekening-rekening dari buku besar gitu. Oke, yang pertama laporan laba rugi dulu. Oke, laporan laba rugi ini sebenarnya garis besarnya gini. Kalian punya penerimaan, kemudian kalian kurangin sama apa biaya-biaya gitu. Udah dapat net income. Garis besarnya gini, tapi penyelesaiannya memang maksudnya nanti akan ada biaya-biaya lain-lain gitu. Oke. Nih, laporannya nih, revenues itu hasil penjualan. Maksudnya ya ini penjualan barang atau jasa nggak masalah gitu. Bisa aja belum atau sudah dilakukan. Kemudian ini pendapatan penjualan, bisa nih. Tadi yang gue bilang bisa jual barang, bisa jual jasa, macam-macam gitu. Pendapatan bunga, pokoknya bisa macam-macam. Oke, expense itu tadi kan gue bilang biaya ya. Biaya macam-macam, beban gaji, beban perawatan mesin, beban bunga. Mungkin ada yang bilang ya, kok bunga jadi di sini gitu. Ya, karena ini bisa aja beban bunga bank gitu, atau misalnya bunganya mesti bayar administrasi. Jadi sebenarnya bunga itu nggak harus datang ke kita gitu, bisa aja kita yang bayar bunga. Kalau kita kredit kan pasti kita bayar bunga ke bank gitu. Pembayaran bisa sudah atau belum dilakukan. Ya udah, kalau ini, kalau revenues pembayaran sudah, ya ini kan berarti masuknya jadinya cash gitu kan. Kenapa ada titiknya? Kalau belum dilakukan jadinya masuknya kemana? Account receivable gitu, atau piutang. Kalau di sini pembayaran sudah, ya udah yang baru kurang kan berarti bisa pakai cash. Kalau belum dilakukan di sini jadinya namanya account payable, utang gitu. Beda ini gitu, maksudnya receivable kan dapat diterima gitu. Ya udah berarti jadi piutang. Kalau ini dapat dibayar ya udah utang gitu. Oke. Nah, ini ya kita lihat. Ini kan kemudian ada nih sales revenue-nya berarti yang tadi penjualan macam-macam gitu. Nanti dapat namanya cost of goods sold. Ini simpelnya ya. Ya udah yang kayak tadi gitu. Sales revenue kan yang tadi ya, yang ini. Hasil penjualan gitu. Misalnya kalian jualan sepatu gitu misalnya 5 juta gitu. Kemudian ya udah kalian kurangin sama cost of goods sold gitu. Cost of goods sold-nya misalnya sepatu itu modal 500.000. Ini 5 juta, 500.000. Berarti gross profit kalian adalah 4,5 juta. Gitu. Tapi kalau misalnya jasa, ini sebenarnya nggak ada cost of goods sold-nya ya. Jadi langsung dikurangin expenses biasanya. Oke, kemudian kalian kurangin sama operating expenses. Jadi kita lihat lagi operating expenses. Operating expenses misalnya kalian bayar listrik, bayar apa lagi? Pokoknya bayar misalnya sewa alat gitu misalnya, semua totalnya adalah 500.000 juga. Berarti income from operation atau bisa dibilang juga misalnya operation profit. Kalau gue suka ngomongin operation profit gitu. Ini 4 juta. Oke, kemudian bisa plus minus non operating item. Oh iya, BTW, di sini kan dimasukin sales revenue itu kadang-kadang revenue yang dari bunga, yang dari interest,
itu masuk sini. Itu sebenarnya di sini dibilangin gitu, tapi kalau gue suka tulis sendiri gitu karena emang kebiasaan aja. Oke, kemudian plus minus non operating item. Nah, non operating item ini plusnya apa misalnya? Misal kalian kan tadi adalah pabrik sepatu gitu, misalnya jualan sepatu. Nah, bikin dan jual sepatunya. Tapi kalian punya space pabrik yang kosong gitu misalnya. Terus kalian sewain gitu buat kantin. Nah, hasil sewanya masuk ke sini. Jadi non operating item tuh yang plus misalnya hasil sewa gitu. Kemudian apalagi ya yang gue bingung? Bingung. Ntar dulu. Apa ya? Bingung. Yaudah ntar dulu. Kita ngomongin minus dulu. Yang minus apa misalnya non operating item? Misal, nauzubillah min dzalik ya, pabriknya kebakaran gitu. Berarti kalian harus renovasi pabrik. Ya udah, itu masuknya ke non operating item gitu. Itu misalnya ada item breakdown yang enggak, apa sih istilahnya? Ada breakdown mesin yang unexpected gitu. Gue agak bingung juga sih ngejelasin gimana. Itu bisa juga masuk ke non operating. Pokoknya intinya non operating item ini bisa plus minus yang tadi gue bilang gitu. Pokoknya bukan kalian yang ngelakuin gitu, kayak kebakaran kan ya udah gitu, masa kalian yang ngelakuin gitu dari hasil operasi kalian gitu. Hasil sewa kan juga bukan kalian cuma dari hasil sewanya doang. Oke, nanti dapat income before tax. Ya udah tinggal potong tax dapat net income gitu. Ini kalau bingung mesti tanya aja. Kemudian ini cost of goods sold yang tadi, ini beban yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam pembuatan barang untuk jual kembali. Nah, ini adanya di perusahaan manufaktur. Kalau misalnya perusahaan jasa kayak konsultan gitu, nah itu nggak ada. Nih, a bookstore buys a book for 25 dan sells for 32. Yang dihitung cost of goods sold-nya berarti yang 25 gitu. Ini COGS. 32-nya apa? 32-nya adalah revenue. Gitu. Oke, ini apa lagi? Operating expenses ini. Beban yang dikeluarkan dalam proses operasi. Ini gaji lo bayar. Ini depresiasi mesin. Ini pokoknya operating expenses ini yang ada di operasi kalian, proses operasi. Macam-macam kan. Perawatan mesin, tuh gaji, depresiasi gitu-gitulah. Oke, lanjut ya. Non-operating item. Nih, pendapatan, beban, keuntungan, kerugian yang tidak berhubungan dengan proses operasi utama perusahaan. Nih, beban bunga gitu, interest expense. Kemudian apalagi keuntungan dan kerugian dari penjualan peralatan dan investasi lainnya. Misalnya, kalian punya mesin A, ini mesin, gitu kan. Mesin ini udah lifetime-nya habis. Lifetime-nya habis, ya udah kalian jual dengan salvage value. Berapa misalnya 5 juta gitu, karena barangnya udah nggak bisa dipakai. Kalian jual ke tukang loak gitu. Ya udah, berarti ini 5 juta akan masuk ke non operating item tadi gitu. Tapi ini bentuknya plus karena kalian terima duit gitu. Ya meskipun ini hitungannya berarti mungkin rugi ya, tapi kan kalian dapat duit gitu. Kemudian lanjut lagi. Income tax. Ya ini sebenarnya biasanya langsung kelihatan sih kalau di posting gitu, buku besar biasanya langsung kelihatan teksnya segini gitu. Biasanya langsung kelihatan. Jadi biasanya nggak ngitung. Tinggal kalian kurangin aja. Oke, ini contoh laporan laba rugi. Oke, penerimaannya ini misalnya di sini Bonbon jualan apa? Bonbon jualan coklat gitu. Nah, penerimaannya itu 100.000. Kenapa ini sama-sama putih ya? Maaf. Penerimaannya 100.000 gitu. Harga pokok penjualan itu 15.000 gitu. Biaya si Bonbon bikin coklat segala macam itu 15.000. Oke, berarti margin kotornya adalah 85.000. Ini sebenarnya persentase ini nggak wajib ya. Nggak wajib. Sunnah lah istilahnya. Oke, kemudian ada yang namanya ini biaya pemasaran dan penjualan. Nah, ini kenapa di kanan? Kenapa di kiri, sorry. Kenapa di kiri? Ini tuh satu sama-sama expense gitu. Sama-sama operating expense. Jadi
ditaruh di kiri, nanti dikurangin. Sebenarnya ini kalau mau bagus dikasih tanda kurung gitu atau minus nggak masalah gitu. Jadi kelihatan yang mana yang kurang, mana yang lebih. Ini juga dikurangin. Kemudian dapat nanti laba rugi operasi atau operational margin, operational profit itu adalah 60.000. Kalian kurangin dengan pendapatan atau biaya lain-lain. Oh, kalau di sini berarti karena ditambah ya, berarti ini pendapatan lain-lain bukan biaya lain-lain. Ini yang makanya sebenarnya harus dikasih tanda kurung atau enggak itu biar kelihatan mana yang tambah mana yang kurang. Oke, ditambah pendapatan lain-lain, misalnya Bun sempat nyewain gerobaknya gitu ke teman yang jualan cilok. Ya udah, berarti pendapatan sebelum bunga dan pajak si Bun 70.000. Oke, Bun tapi bayar bunga gitu, maksudnya mungkin bayar bunga ke bank apa gimana 50.000. Nah, pendapatannya itu adalah 20.000. Ternyata karena Bun penghasilannya masih di bawah misalnya di bawah apa sih, di bawah garis, gue lupa namanya garis apa, pokoknya jatuhnya adalah penghasilan tidak kena pajak PTKP, Bun nggak kena pajak gitu, berarti pendapatan basinya 20.000. Nah ternyata Bun harus bayar dividen gitu, misalnya ke pemegang franchise coklatnya 10.000. Ya udah, berarti retain earning atau laba ditahan si Bun adalah 10.000 gitu. Oke, ini apa nih? Contoh struktur laporan harga pokok penjualan. Oke, bahan langsung. Misal gini. Ini ngejelasinnya emang ada ribet sih. Kemarin banyak yang ada bingung sini juga. Oke, misalnya kalian siapa ya? Misalnya Pais bikin pabrik pulpen gitu. Persediaan awal bahan langsungnya itu awalnya adalah 1.000. Oke. Berarti di gudang itu ada 1.000. Kemudian Faiz beli lagi 5.000 gitu. Jadi total ada 6.000. Kemudian karena ada mungkin stok-stok yang rusak dari yang baru dibeli, Faiz balikin 500. Jadi bahan tersedia total ada 5.500. Oke. Setelah misalnya akhir bulan tanggal 30 misalnya, tanggal 30 dihitung, persediaan akhir itu adalah 2.500. Oke. Berarti pemakaian bahan yang dipakai untuk bulan ini adalah 3.000 gitu. Sampai sini paham nggak? Kira-kira. Jadi kita ngitung bahan langsung tuh kita harus tahu dulu persediaan awal berapa, yang bawaan dari bulan sebelumnya. Kemudian kita beli berapa. Terus kemudian kalau ada retur pengembalian, kita retur berapa. Ya udah, nanti baru di akhir bulan kita hitung persediaan akhir supaya kita tahu di bulan ini berapa yang kepake. Yang kepake ternyata 3.000 gitu. Oke, kemudian ada buruh langsung gitu atau primary labor. Ya udah, berarti kita langsung tembak gini 5.000. Berarti primary cost dari si barang itu adalah 8.000 gitu. Oke, kemudian kalian tahu kan kalau di pabrik itu kan nggak cuma si buruhnya doang gitu yang kerja. Ada nih biaya tak langsung atau overhead. Overhead ini dihitung juga di KHPP gitu. Misalnya gaji pegawai tak langsung gitu. Pemakaiannya bulan ini misalnya 2.000 gitu. Apaan sih kok gaji 2.000 deh? Bodo amat. Misalnya gaji pegawai tak langsung, misalnya apa ya yang gak langsung terlibat di lantai produksi? Misalnya apa? Sopir distribusi gitu, atau mungkin mandor di production line dan lain-lain. Itu 2.000. Kemudian bahan tak langsung atau pembantu, misalnya ketika dia bikin pulpen kan ada kayak tinta yang dicetak jadi merek pulpennya gitu. Itu kan bukan bahan langsung gitu, itu bahan pembantu. Kemudian listrik, air, minyak pelumas, ya biasalah. Paten. Misalnya Faiz harus bayar paten gitu ke pemegang merek aslinya misalnya di Cina. Ya udah, bayar 500. Kemudian depresiasi. Depresiasi ini ngitung. Kalian punya mesin. Misalnya si Faiz tuh tadi punya mesin yang buat ngerakit pulpen gitu. Jadi langsung bisa keluarnya jadi pulpen. Tapi mesin itu ternyata punya depresiasi pasti gitu. Depresiasi 1.200. Berarti nanti total overhead dapat segini, ditambahin sama yang ini gitu. Jadi 13.500 si biaya produksinya. Tapi ini masih di pabrik gitu. Ini adalah biaya barang itu udah barang baru keluar
Belum keluar deh. Yaudah, pokoknya intinya ini baru biaya produksi. Oke, kemudian ini biaya lepas pabriknya di sini. Sorry, gue salah tadi. Nah, kemudian kita lihat ternyata dari bawaan bulan lalu, kita lihat ya, bulan lalu itu ada barang yang masih sisa 1.000 gitu. Nah, barang yang baru masuk kan tadi 13.500 kan. Ini kita tambah gitu ke sini. 13.500 tambah 1.000 itu kan 14.500. Nah, ternyata bulan ini tuh ada juga yang masih belum terdistribusi gitu, pulpennya sebanyak senilai 300 gitu. Berarti bulan ini pulpen yang lepas pabrik adalah 14.200. Dari total persediaan tadi dikurangin persediaan akhir yang kita hitung di akhir bulan. Ini sorry, gue tulis ya. Total barang keluar pabrik. Gitu. Misalnya per periode, gue nggak tahu ya. Biasanya per bulan, per tahun tergantung sih. Jadi kelihatan gitu. Oh, bulan ini berarti yang keluar pabrik segini gitu. Ada yang sisa misalnya di sini 300-nya ternyata apa? Defect lah apalah. Atau mungkin emang nggak terdistribusi aja gitu. Yang terdistribusi cuma senilai 14.200. Nah, ini barang jadi gitu. Ini udah jadi. Biaya lepas pabrik ini barangnya udah jadi. Kemudian, nah, barang jadi itu ternyata di gudang lagi, di gudang barang jadi itu ada 1.500 gitu. Nah, tambahin lagi ke sini, dapat berarti total barang jadi itu adalah 15.700. Ini kan kita hitung di awal bulan ya, ditambah gitu misalnya. Nah, setelah kita lakukan proses di bulan ini gitu, persediaan akhir di gudang barang jadinya cuma ada 700 gitu. Misalnya ini sisa gitu, belum nyampe ke distribution point misalnya atau apa. Jadi nanti dikurangin, kita lihat. Berarti barang jadi yang keluar dari gudang itu adalah 15.000 gitu. Oke. Aman ya. Ini udah mau masuk ke retained earnings sih soalnya. Oke. Laporan laba ditahan. Statement of retained earnings. Oke, jadi ini tuh buat mengetahui gitu, ada dividen, terus kemudian ada laba bersih, segala macamnya. Cara ngitungnya gini. Ini ada beginning balance, retained earnings. Misalnya tadi retained earnings-nya dari pabrik pulpennya FAIS itu adalah misalnya $100.000 gitu. Itu periode sebelumnya. Net income-nya misalnya tahun ini adalah 50.000. Dividennya ternyata belum dibagi gitu karena emang belum dibagi aja. Misalnya emang ya karena sebenarnya dividen itu tergantung perusahaan sih mau baginya kapan. Ya, misalnya perusahaannya Faiz belum memutuskan bagi dividen gitu. Ya udah, nanti ending balance-nya berapa tinggal tambahin aja jadi 150.000 gitu. Oke, laporan neraca. Neracanya kalau kemarin kita bikin namanya balance sheet gitu. Nih, mungkin kalau kalian yang pernah belajar ekonomi waktu SMA ya gini gitu kan. Apa namanya? Harta sama dengan utang tambah modal. Ini diulang-ulang mulu. Ya, H sama dengan U tambah F gitu. Aset sama dengan liabilities tambah equity gitu. Oke. Nah, ini contohnya. Oke, kita lihat dulu ya. Aktiva lancar. Kita lihat bagian aktiva dulu. Aktiva ini kan harta ya, aset. Oke, aktiva lancar. Aktiva lancar ini apa? Jadi biasanya tuh bentuknya duit yang pokoknya bisa langsung kita pakai gitu. Ini kan kas, misalnya kas, terus kemudian di bank ada segini kas, misalnya cash kita segini gitu. Di berangkas perusahaan misalnya, di bank ada segini, piutang ada segini misalnya. Persediaan ada, aktiva lancar lain. Ini gue nggak ngerti maksudnya apa. Maksudnya contoh-contohnya gue juga bingung. Total aktiva lancar segini. Nah, aktiva tetap ini biasanya bentuknya adalah barang gitu. Tanah, gedung, mesin, mobil gitu. Kemudian nanti dihitung. Tapi aktiva tetap itu punya yang namanya akumulasi penyusutan. Tapi ini nggak selalu ada sih. Maksudnya ini harusnya ada, tapi tergantung di beberapa kasus tuh kadang-kadang nggak dicatat gitu.
Biasanya kalau baru-baru belajar akuntansi ini masih diabaikan gitu. Tapi ya dikurangin karena namanya juga penyusutan gitu kan. Dapat total aktiva tetap segini. Nah, aktiva intangible atau intangible asset ini biasanya nggak kelihatan bentuknya. Misalnya apa namanya, surat utang yang kita punya. Misalnya kita sebagai perusahaan nih, kita beli surat utang negara gitu supaya kita punya pendapatan selain operasi kita. Surat utang bisa, terus kemudian apa lagi, kita punya saham di perusahaan apa gitu. Pokoknya ini bentuknya intangible, itu adalah perjanjian gitu. Jadi gak ada bentuknya kayak aktiva tetap tanah, gedung, mesin mobil kan lo kelihatan bentuknya. Tapi kalau intangible ini nggak kelihatan. Biasanya bentuknya kayak surat gitu, perjanjian biasanya. Di sini nggak ada. Total aktivanya berapa? 4.500. Oke. Kemudian, nah ini 4.500 di sini namanya juga harta sebenarnya utang tambah modal. Ini harta, ini utang tambah modal. Ya ini harus sama 4.500. Namanya juga balance sheet, harus balance gitu. Oke, kemudian ada yang namanya pasifa. Pasifannya ekuitas dan kewajiban. Ya ini modal, ini utang. Hutang jangka pendek, ini hutang dagang gitu. Biaya terhutang, nggak tahu, nggak ngerti. Tapi ini biasanya ini udah nama pos sih, jadi kita nggak perlu tahu gitu dia biaya terhutang nih ngapain aja. Udah masuk pos buku besar sih. Hutang dagang, hutang dagangnya berapa? 1.000 gitu. Nah ini hutang jangka pendek ini maksudnya ya udah yang sebenarnya nggak ada ketentuan jangka pendek jangka panjang sih. Maksudnya ini paling cuma beberapa bulan gitu atau beberapa minggu. Ini hitungannya biasanya tahun. Kayak kita ngutang ke bank gitu, jangka waktunya berapa? 15 tahun. Terus obligasi, kita punya obligasi. Obligasi itu surat utang ya BTW. Kita punya obligasi. Ya udah, misalnya kita obligasi kita bayar 10 tahun lagi gitu. Utang jangka panjang lain, yang lain-lain lah. Nah, total utangnya 3.000. Nah, kemudian ada modal. Modal saham yang ditanamkan orang di perusahaan kita adalah 1.000. Kemudian laba ditahan yang tadi, state yang di atas, yang retained earning tadi, ending balance retained earning itu adalah 500 gitu. Jadi nanti totalnya hutang dan ekuitasnya 4.500. Balance kan kanan kiri. Gitu. Ini tadi yang gue jelasin, aset. Jadi pokoknya ini nanti asetnya ada. Gue gak tau kalau bahasa Indonesia apa ya. Ada yang namanya current. Current tuh yang tadi yang kayak cash. Terus kemudian persediaan gitu-gitu. Ini ada yang namanya aset. Apa sih? Gue lupa jadi. Fix asset. Fix asset itu yang kayak tadi, mobil, gedung gitu. Sama yang tadi gue bilang intangible. Intangible yang bentuknya perjanjian. Ini liabilities. Pendapatan diterima di muka. Nah, ini kenapa disebut utang? Ya karena lo belum melakukan jasa atau belum memberikan barangnya gitu. Makanya ini disebutnya utang. Oke. Ini equity, asset and liabilities. Ya, ini biasa, ini rumus sih. Sering disebut modal memegang saham. Ya, equity itu gitu. Nih, aset. Current aset, non-current aset. Nah, kalau current aset, itu aset yang dapat digunakan atau berubah menjadi kas dalam waktu 1 tahun. Makanya piutang itu nggak masuk ke intangible. Kenapa? Ya, karena dia bisa berubah jadi kas gitu. Oke. Kalau non-current aset, nah ini. Sebenarnya biasanya paten nih, ya emang non-current. Intangible tuh masuk ke non-current. Jadi non-currentnya ada fixed, ada intangible. Kenapa dibilang keuntungannya jangka panjang gitu? Ya lo beli tanah kan keuntungannya nggak setahun langsung kelihatan gitu duitnya. Sama kayak paten. Paten tuh kan terus menerus gitu. Ini kan paten masuknya intangible. Ini masuknya kan dia terus menerus gitu. Orang akan bayar gitu. Kemudian fix. Ya fix yang ini kayak tadi. Tanah, gedung, peralatan gitu. Sebenarnya gue, setahu gue sih ini kayaknya nggak ada. Dulu gue waktu belajar ya pertama kali tuh nggak ada kayak 1 tahun gini. Tapi ini mungkin memudahkan aja. Harusnya sih emang ada gini kayak kategorinya gimana kita bisa menentukan current atau non current gitu. Tapi setahu gue belum ada sih.
Jadi kayak ini mungkin memudahkan aja 1 tahun. Ini liabilities, utang perusahaan yang akan dibayar dalam waktu 1 tahun. Contoh accounts payable yang tadi kan gue bilang utang jangka pendek. Cuma ini kadang-kadang yang masuk account payable ini dalam 1 tahun juga nggak kebayar gitu. Dalam pengalaman sih. Oke, ya tax payable gitu. Utang pajak. Gue juga masih ngutang pajak ya, maaf. Oke, kemudian short term notes. Short term notes ini itu surat utang tapi dia biasanya dalam waktu pendek. Misalnya kalian bikin surat utang gitu, siapa yang mau beli surat utang ini? Waktunya misalnya cuma 1 bulan karena kalian butuh dana cepat gitu. Surat utang. Oke, kemudian long term liabilities, utang perusahaan yang belum akan dibayarkan dalam jangka waktu 1 tahun gitu. Misalnya kayak tadi, utang bank, terus kemudian misalnya utang ke siapa lagi yang jangka waktunya lama gitu. Nah, ini ada nih. Nah, ini yang agak suka. Bonds payable. Bonds payable ini kita bikin surat utang kita lah ya, dari kita. Bonds payable itu adalah kita bikin surat utang, kemudian kita jual ke orang, siapa nih yang mau beli surat utang ini gitu. Makanya kita punya kewajiban untuk bayar gitu nantinya. Beda dengan kita punya bonds own. Kalau bonds own atau bonds receivable, biasanya nggak ada sih yang bilang bonds receivable setahu gue. Ada ya bonds own. Kalau bonds own itu orang bikin surat utang, kita beli gitu. Makanya itu jadinya akan jadi intangible asset karena bentuknya adalah perjanjian mereka akan bayar utang itu ke kita gitu. Makanya harus dibedain gitu bonds payable sama nanti ada bonds own gitu. Oke, kemudian ini stockholders equity itu tadi ada contributed capital atau modal disetor, atau retain earning. Retain earning ini berarti tadi modal ditahan. Bedanya apa? Kalau modal disetor itu dari orang gitu. Maksudnya orang memberikan modal kalau misalnya apa ya misalnya Will mau gedein tokonya gitu. Ya udah terus kemudian Alan bilang, ya udah nih gue kasih modal lu 100 juta gitu. Nah, itu jadinya adalah contributed capital dari Alan. Tapi ketika toko itu udah jalan, misalnya, nah kemudian dalam setahun laba 1 M gitu. Kemudian laba itu misalnya di dividen tadi ke Alan, ke siapa lagi, ke pemegang modal. Terus kemudian ada yang buat perusahaan misalnya 700 juta gitu. Nah, berarti 700 juta itu adalah masuknya retain earning atau modal ditahan gitu. Oke. Sampai sini mungkin paham dulu ya. Itu contohnya. Oke. Nih contributed capital nih. Common stock atau additional paid gitu. Additional paid ini misalnya lo butuh modal gitu dari pemegang saham lo ngasih duit lagi gitu. Atau misalnya bail out dari negara juga bisa sih masuk situ. Oke. Ini tadi aset, liabilities. Current tambah non-current jadi total. Current tambah long term tambah stockholders equity. Ya ini sebenarnya kayak yang tadi di atas, yang tabel neraca tadi. Nah, ini kita lihat contohnya gimana. Cash. Jadi cash masuknya apa? Di sini. Current asset. Gue gak usah tulis kali ya, males banget nulis satu. Berarti cash masuknya apa? Cash masuknya current asset kan. Utility expense, ya udah masuknya expense. Common stock. Common stock tuh maksudnya apa? Nah, ini jangan sampai salah persepsi karena bahasa Inggris dalam ekonomi itu beda bahasa Inggris biasa. Mungkin kalau bilang common stock, oh persediaan, bukan. Common stock ini saham gitu. Jadi ya ini saham masuknya berarti ke tadi stakeholders equity gitu. Ya ini berarti masuknya equity gitu. Supplies. Ya udah ini berarti kan aset gitu. Ini interest expense. Bonds payable. Nah, ini bonds payable masuknya apa? Ini berarti hutang jangka panjang gitu. Hutang jangka panjang masuknya berarti long term liabilities gitu. Salaries expense. Inventories masuknya kemana? Ya udah aset. Income tax rate, ya tadi masuknya taxes gitu.
Sales ini masuknya mana? Nah, masuknya di sini revenue gitu. Building masuknya apa? Berarti fixed asset gitu. Accounts payable. Payable berarti dapat dibayar gitu. Berarti ini masuknya utang. Utang apa? Utang jangka pendek gitu. Atau short term liabilities. Kemudian cost of goods sold. Nah, ini masuknya apa? Nah, ini masuk apa? Expense gitu. Additional paid in capital. Masuknya apa? Karena ini berarti orang nyumbang modal tambahan ke kita, berarti ini masuknya adalah equity. Supplies expense ya expense. Accounts receivable. Receivable berarti dapat diterima. Berarti belum diterima kan? Berarti ini piutang. Piutang masuknya kemana? Ke current asset. Retain earning. Retain earning masuknya kemana? Nah, tadi yang gue bilang, ke equity. Gitu. Oh, udah. Udah, gitu dong. Oh, ternyata ini ada di bawahnya. Sorry. Oke. Ini ya. Cash, utility expense, common stock. Pokoknya ini silakan dicari aja. Prepare the income statement. Ya ini kalian berarti bikin income statementnya di sini. Salesnya segini, cost of goods sold-nya dikurangin. Dapat gross margin. Gross margin kurangin operating expenses, dapat operation profit. Operation profit kalian kurangin lagi sama non operating item. Jadi dapat income before tax 10. Taxnya 3.000, 30%. Berarti net income-nya 7.000. Gitu. Nah ini, kalau gue biasanya begini-begini ya, maksudnya ini semuanya gue detailin biasanya. Tapi ini kalau mau disingkat gini 8, 6, 13 langsung jadi 27, nggak masalah. Oke, income statement. Non operatingnya apa? Interest expense gitu. Bayar bunga. Kemudian ini apa? Income tax. Income taxnya tadi 30%. Berarti 3.000. Prepare the statement of retained earnings. Oke. Beginning balance-nya 5.000. Kemudian kalian punya net income di sini itu 7.000. Pindahin ke sini dapat totalnya 12.000. Kalian di sini nggak bayar dividen gitu. Oke, kemudian prepare the balance sheet. Ya, ini sama sih. Maksudnya di sini kalian tinggal lihat aja di sini balance nggak. Tapi kadang-kadang tuh gini, di sini balance tapi kalian di atas kategori ini salah. Ini salah gitu. Padahal di sini balance. Tapi biasanya kalau di sini balance kemungkinan besar sih aman harusnya. Ending balance di sini retain earning kan. Retain earningnya udah tinggal dibawa aja dari tadi statement of retain earnings. Oh, udah habis. Thank you guys.